Yang pertama, eh, RHK kita dalam pengembangan kompetensi itu apa namanya, bukan menjadi angka kredit kita. Poin-poin pada RHK itu tidak menjadi angka kredit. Memang poin minimal kita diminta untuk membuat RHK itu minimal 32. Tapi ketika kita memilih poin kita 32, bukan berarti kita nanti akan mendapatkan angka kredit 32. Itu tidak berbeda poin dengan angka kredit. Nah, poin itu fokusnya pada ekspektasi atasan gitu ya. Angka kredit itu didapatkan melalui penetapan predikat kinerja pada pemenuhan ekspektasi pimpinan. Dari poin-poin yang kita pilih, itu pilihan hasilnya itu ada hanya antara memenuhi ekspektasi dan tidak memenuhi ekspektasi, itu saja. Nah, kemudian besaran angka kredit kita itu juga tidak dipengaruhi dengan jumlah kegiatan yang diikuti. Banyak sertifikat itu tidak otomatis membuat angka kredit kita jadi tinggi. Tidak seperti itu, ya teman-teman. Contoh penilaiannya seperti ini. Predikat kinerja sangat baik, jenjang ahli muda. Angka kredit itu minimal 25 dikali 150%. 25 dikali 150%, gitu ya. Yang tentunya akan menghasilkan 37,5 angka kreditnya, gitu ya. Nah, 25 ini yang tentunya poin yang akan dikali dengan persentasi dari rubrik penilaian yang ditetapkan, yang dinilai oleh atasan kita. Atasan kita akan menilai kita dengan rubrik yang tersedia pada PMM, faktor pengalinya. Kalau sangat baik, itu akan dikali 150%, gitu ya. Kalau baik, akan dikali 100%. Kalau cukup, pengalinya itu hanya 75%. Nah, ketika poin kita dikalikan dengan faktor pengalinya, maka hasil akhirnya adalah angka kredit. Nah, angka kredit ini mengacu pada Permenpan RB. Yang ini akan menjadi acuan jenjang karir kita. Kalau ahli pertama itu cukup kreditnya 12,5. Ahli muda kreditnya 25. Ahli media itu kreditnya 37,5. Ahli utama kreditnya 50. Nah, ini adalah perhitungan angka kreditnya seperti ini. Artinya bukan kepada banyak-banyakan sertifikat, ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini variabelnya apa gitu ya? Yang dihitung-hitungannya itu seperti apa? Ada 4 variabel, teman-teman, dalam pengelolaan kinerja guru ini. Yang pertama itu apa? Praktik kinerja. Praktik kinerja itu ini yang dinilai. Praktik kinerja ini yang dinilai, yang masuk pada penilaian, gitu ya. Praktik kinerja. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, RHK yang pada pengembangan kompetensi itu masuk di sini. Bapak Ibu mengumpulkan ikut berbagai kegiatan, dapat sertifikat, dapat laporan, itu masuk pada pengembangan kompetensi ini. Dan itu tidak dinilai. Pengembangan kompetensi itu tidak dinilai, tapi itu hanya dipertimbangkan. Dipertimbangkan oleh atasan apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Itu saja pertimbangannya. Tidak ada nilainya. Kemudian perilaku kerja. Nah, ini adalah variabel ketiga.
perilaku kerja ini juga dinilai. Yang masuk nilai ini perilaku kerja. Poin-poin pada perilaku kerja yang ini sesuai dengan Permen PAN RB, yaitu berakhlak, ini adalah perilaku kerja. Yang mungkin indikator-indikatornya sudah ada dalam platform pengelolaan kinerja tersebut. Nah, itu tinggal kita pilih perilaku kerja seperti apa nih yang akan dinilai oleh atasan kita. Nah, kemudian variabel yang ketiga adalah, variabel yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, ini dokumen ini juga tidak dinilai, ini hanya dikumpulkan. Dokumen bukti dukung dari kinerja kita itu hanya untuk dikumpulkan. Ini juga tidak dinilai, ini hanya dinilai oh ini ada, oh ini tidak ada. Ini hanya bentuk daripada akuntabilitas kinerja kita. Yang dinilai adalah dua variabel utama ini, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja. Gitu ya. Nah ini. Nah ini teman-teman. Kita melihat sasaran kinerja pegawai guru SKP itu ada 8 pilihan indikator. Yang mana ini teman-teman pilih pada dashboard masing-masing di awal. Yang pilihannya itu kita hanya bisa memilih satu indikator dalam satu masa kinerja gitu ya. Hanya pilih satu di antara 8 ini. 8 indikator ini sesuai dengan Perdirjen GTK sebagai model kompetensi guru, yaitu keteraturan suasana kelas, ekspektasi peserta didik, penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif, umpan balik, instruksi yang adaptif, perhatian dan kepedulian, dan instruksi pembelajaran. Nah ini yang tentunya yang menjadi indikator praktik kinerja kita, itu ya, praktik kinerja kita yang dinilai melalui proses observasi, gitu ya, proses observasi bukan dinilai pada observasi, pada proses observasi, kemudian ada rekomendasi, kemudian tindak lanjut pada penilaian itu bagaimana progres perkembangan dari poin awal saat observasi, kemudian diberikan umpan balik, dilakukan tindak lanjut, bagaimana nih perkembangannya, kenaikannya seperti apa. Itu yang menjadi penilaian pada praktik kinerja kita. Dan ini juga Bapak Ibu, mengenai sertifikat ya Bapak Ibu, sertifikat itu apakah sertifikatnya harus keluar dari PMM atau diterbitkan oleh PMM? Tidak Bapak Ibu. Apakah sertifikatnya harus dikeluarkan oleh lembaga yang terdaftar di PMM? Juga tidak. Apakah sertifikatnya harus level kabupaten, harus ditandatangani kepala dinas? Juga tidak. Apakah sertifikatnya harus level provinsi? Juga tidak. Sertifikat ini itu dibuat sesederhana mungkin, semudah mungkin gitu ya. Sertifikat ini adalah bentuk akuntabilitas kita dalam mengembangkan kinerja kita. Ini adalah sebagai bukti yang mana verifikator utamanya itu adalah kepala sekolah atau atasan gitu ya. Kalau guru atasannya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah atasannya adalah kepala dinas yang mendelegasikan kepada pengawas. Artinya yang mengakui keabsahan sertifikat Bapak Ibu adalah atasan Bapak Ibu. Kalau sertifikatnya hanya diterbitkan oleh komunitas belajar di sekolah misalnya, dari kegiatan pertemuan di sekolah, bincang-bincang di komunitas belajar, lalu dikeluarkan sertifikat hanya ditandatangani oleh ketua kombelnya, itu juga bisa diakui oleh penilai kita, oleh atasan kita. Itu cukup atasan kita yang menentukan itu sertifikatnya. Artinya nggak perlu Bapak Ibu berburu sertifikat ke sana kemari, nggak perlu Bapak Ibu meninggalkan kelas gitu ya. Cukup berdayakan komunitas di sekolah, berdayakan kegiatan di sekolah, yang mana kegiatan itu bisa lebih berdampak
Dan tentunya juga sertifikatnya juga bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan nih. Kita misalnya pengen ikut kegiatan tentang disiplin positif. Kita butuh sertifikat RH-nya tentang ikut kegiatan disiplin positif. Tinggal kita buat program Kombel dengan topik disiplin positif, kita undang mungkin narasumber ataupun salah satu guru di sekolah kita yang menjadi narasumbernya gitu ya, di kegiatan komunitas belajar. Dan setelah kegiatan komunitas belajar menerbitkan sertifikat dan sertifikat itu digunakan sebagai bukti dukung kinerja Bapak Ibu.